Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada pagi hari ini insyaallah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dengan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat tauladan kita yakni Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolat juga insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jamari MA. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di sini. Untuk itu kepada Ustaz kami persilakan. Ya, Pak Zainal. Ya. Gantian tangan. Allah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ceramah kita pada subuh hari ini judulnya melakukan suatu perbuatan yang tidak dibuat Nabi. Yang membuatnya ulama pula itu, bukan orang sembarangan. Melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah dia tertolak? Kalau tertolak namanya mardud. Apakah dia mardud, tertolak? Apakah dia makbul? Makbul itu diterima. Itu dia. Membuat suatu perbuatan yang tidak pernah dibuat oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana itu perbuatannya? Satu namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini banyak melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis. Sedangkan bukunya berjilid-jilid, ilmunya segala macam ilmu dia punya. Itu Ibnu Taimiyah. Apa perbuatan yang dilakukannya yang tak pernah dilakukan oleh Nabi? Setiap subuh, sudah sholat subuh, dia berdiri dan membaca surat Al-Fatihah 41 kali. Nah, cobalah cari dalam hadis di mana-mana, tidak ada. Tapi itu rutin dilakukannya. Setiap sudah sholat subuh, dia baca 41 kali surat Al-Fatihah. Kenapa pula 41? Kenapa tidak 31? Kenapa 21?
mengapa dia melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdosakah dia? Akhirnya orang bertanya kepada dia, engkau ini kan anti nih kalau tidak ada dalam sunnah, wahai Imam Ibnu Taimiyah, kenapa engkau melakukan perbuatan ini? Maka dijawablah oleh Ibnu Taimiyah, memang tidak ada anjuran dari Al-Quran, tidak ada anjuran dari hadis, tidak ada contoh dari sahabat, tidak ada contoh dari tabi'in, tapi aku lakukan. Mengapa? Karena Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Dengan membaca Al-Fatihah 41 kali, aku berdoa kepada Allah semoga Dia membuka pikiranku, membuka hatiku untuk memahami ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dunia akhirat, agar bisa aku memahami ilmu pengetahuan ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berilah aku pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu tentang takwil. Ilmu tentang takwil perlu sekali dalam agama. Kenapa perlu ditakwil? Kalau tidak ditakwil jadi sesat. Misalnya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Cobalah cari di bawah telapak kaki ibu tuh, Pak, ada surga di situ. Karena tak mungkin ada surga di bawah telapak kaki ibu, yang ada cuma sendal jepit. Di bawah telapak jepit itu kadang ada tai ayam lagi. Carilah surga kalau ada di bawah telapak kaki ibu. Karena tidak mungkin ada surga di bawah telapak kaki ibu. Sedangkan hadis mengatakan ada, maka haruslah ditakwil. Nah, mentakwilkan itu tidak boleh takwil batil, tidak boleh mentakwil secara batil, tapi takwilul haqq, artinya mentakwil dengan cara yang benar. Cobalah seandainya tak ditakwil, nanti cari anak-anak dicarinya. Nanti ibunya sedang masak, mungkin tengok ya telapak kaki ibunya. Bu, tadi Ustaz mengajarkan di MBA ada surga di bawah telapak kaki ibu. Mana? Ini tengoknya. Allahu Akbar. Nah, itulah sebabnya aku membuat sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi, kata Ibnu Taimiyah. Karena itu Al-Fatihah artinya pembukaan. Aku berdoa kepada Allah agar dibukakan otakku, pemikiranku tentang pemahaman agama. Allahumma faqih fid din. Ya Allah, berilah aku pemahaman faqih dalam agama. Tapi faqih dengan dalam bahasa Arab dengan faqih bahasa Minang beda, Pak. Kalau faqih dalam bahasa Minang orang minta sedekah. Pergi dia begitu tok, nampak orang pakai sorban atau pakai apa, minta pakai bakul, maaf ki ya. Maaf ki ya, sedang tak ada piti. Itu faqih dalam bahasa kita gitu ya. Orang-orang tak sedekah disebut faqih, asal orang pakai sorban disebut faqih. Tapi kalau dalam agama, faqih itu pemahaman yang sangat mendalam tentang agama. Allah itu Bapak Ibu bagus dibaca doa itu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ta'wil ini penting sekali, tapi ta'wil al-haqq, ta'wil yang sebenar, jangan ta'wilnya orang liberal. Orang liberal itu terlalu bebas, dia ingin lepas dari agama, dia gunakan takwil juga. Nah, kita menggunakan takwil itu
seperti Ibnu Taimiyah mengajarkan takwil itu supaya orang jangan salah paham surga di bawah telapak kaki ibu. Carilah surga tidak ada, hanya sendal jepit. Nah, bertanyalah anak-anak MDA tadi kepada emaknya, "Mak, kata guru tadi surga ada di bawah telapak kaki ibu, kok tidak ada?" Nah, karena anak kecil belum mengerti tentang takwil, dia hafal. Orang awam pun kadang-kadang tidak mengerti tentang takwil. Yang mengerti takwil itu orang-orang yang faqih, yang paham tentang agama. Nah itu nggak bisa nggak ditakwil. Harus, kalau nggak ditakwil tadi bahaya. Nah, jadi Ibnu Taimiyah ini melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu dia tidak salah karena itu dalam rangka doa. Jadi kita boleh yang tak dicontohkan oleh Nabi, umpamanya berdoa dalam bahasa Minang. Boleh, iya, tapi jangan diutamakan. Kalau kita sendiri, ba'awanala ya Allah, tolonglah dalam keadaan itu, boleh pakai bahasa ibu kita, ya, masing-masing. Boleh berbisik kita dengan Allah sampai kita meneteskan air mata. Kalau memang bahasa ibu kita yang kita hayati untuk berbisik dengan Allah, silakan. Allah mengerti semua bahasa. Nah, jadi itu paling itu. Nah, kemudian banyak lagi ulama-ulama yang lain. Ada lagi imam besar Masjid Mekah. Waktu Rasulullah masih ada seorang imam. Nah, cuma dia selalu mengimami di antara sahabatnya. Apa dia? Setiap sholat baca ayat Qul huwallahu ahad, baru baca ayat yang lain. Tidak ada contoh dari Nabi. Nah, lalu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang ini mengada-ngada ya Rasulullah. Engkau tidak ada mencontohkan tapi dia buat." Apa dia? Sebelum dia baca ayat, dia baca Qul huwallahu ahad dulu. Pokoknya ayat salat. Waladdallin. Dalam hati kita, Allahumma ighfir li wa li walidayya. Amin. Nah, setelah itu kita bacalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam naj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Sebelum kita baca ayat itu, baca dulu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu terus menerus dia baca, dilapor kepada Rasulullah. Rasulullah lapor, ada apa? Engkau kan contoh yang terbaik, engkau masih hidup, bisa mengawasi apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini ada para sahabat menjadi imam, setiap sholat dia baca Qul huwallahu terus baru ayat yang lain. Kan tidak ada contoh dari engkau ya Rasulullah. Mari panggil orang itu. Dipanggillah dia. Ditanya oleh Rasulullah, "Hei sahabatku fulan, mengapa kau membuat sesuatu yang tidak kucontohkan? Aku saja masih hidup. Kenapa? Betul kau setiap mau baca ayat yang lain dalam sholat kau baca Qul huwallahu ahad terus?" "Iya Rasulullah." "Kenapa itu kau lakukan?" "Karena aku cinta kepada surat Al-Ikhlas, tak bisa aku tinggalkan." Kata Rasulullah SAW, "Surgalah untukmu nanti. Engkau calon orang yang masuk surga karena kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas." Jadi tidak diberangi, tidak dimarahi oleh Rasulullah. Lanjutkanlah, itu boleh engkau lakukan. Nah, ternyata Bapak dan Ibu terhormat, banyak dilakukan oleh para sahabat, banyak dilakukan oleh ulama, sesuatu yang tidak dicontohkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang bisa memahami ini? Sesuatu yang tidak contohkan oleh Rasulullah kok bisa kita buat? Siapa? Bolehkah orang awam? Bolehkah orang-orang sembarangan? Tidak, harus orang yang faqih fiddin, orang yang paham tentang ilmu agama. Ini yang paling gawatnya kita di Indonesia ini. Seluruh Indonesia ini kita telah melakukan suatu amalan yang tak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap minggu sholat Jumat, mana ada khutbah Nabi seperti khutbah kita. Tak pernah dicontohkan oleh Nabi seperti khutbah Jumat di Indonesia, di Inggris, di Amerika. Tak pernah. Apa dia? Kita khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia. Pernahkah Nabi Muhammad mencontohkan bahwa khutbah Jumat itu dalam bahasa Indonesia? Pernah Pak? Tak pernah. Kapan Rasulullah mencontohkan khutbah Jumat? Padahal khutbah Jumat itu ibadah mahdoh. Salat itu 2 rakaat dari salat zuhur. Kok tidak mencontoh Rasulullah? Rasulullah tidak pernah mencontohkan khutbah Jumat dalam bahasa Indonesia. Tapi kok kita di dalam bahasa Indonesia? Nabi tidak pernah mencontohkan. Nah, faqih fiddin, pemahaman tentang ilmu agama. Kalau kita tidak paham, itu dah salah saja semua. Tapi kita doa kita, Allahumma faqihna fiddin wa allimna ta'wil. Berikan kami pemahaman ya Allah. Kami seluruh Indonesia tidak ada yang khutbahnya yang tidak memakai bahasa Indonesia. Seluruhnya memakai. Tidak ada contoh dari engkau. Tapi ada juga cici Pak Ibu yang pakai bahasa Arab. Di Bandung. Nah, di Bandung sampai di sebelum Bandung itu apa namanya Parung. Ke Parung itu saya pernah sering. Di mana lah orang di sini yang khutbahnya dalam bahasa Indonesia. Nah, bahkan ada bahasa Sunda. Nah, satu-satu ada pakai bahasa Arab tapi nggak ngerti. Kalau ada orang Indonesia khutbah Jumatnya memakai bahasa Arab, itu yang bid'ah itu. Nggak dicontohkan oleh Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, hadis sahih, khatibun nas ala qadri uqulihim. Berkhutbahlah kepada manusia sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan tingkat berpikirnya. Jadi kalau dia orang Inggris, gunakanlah bahasa Inggris. Kalau dia orang Indonesia, gunakanlah khutbah dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena supaya tertangkap oleh akalnya. Lalu saya pernah ikut. Nah, saya sudah berbuat bid'ah pula ikut sholat Jumat yang pakai bahasa Arab seluruhnya. Saya tanya kawan sebelah, ngerti ya tuh kan? Karena di Jawa Barat kan parantos ngerti. Ente nyaho katanya, enggak ngerti. Hanya satu saja saya ngerti katanya. Apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu saja saya ngerti. Yang lain tidak mengerti. Nah, makanya berdoa, Allahumma faqihna fiddin. Itu kelakuan orang Indonesia yang enggak dicontohkan oleh Nabi. Lalu ke masjid kita ini, Nurul Jannah ini. Ini tak pernah dibuat Nabi, seluruhnya perbuatan kita. Kenapa? Karena kita melaksanakan kurban itu memakai sapi. Tak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi Muhammad kurban pakai sapi? Nggak ada. Unta. Bentuklah pernah mencari loh. Nah, walaupun tidak melihat orang Arab itu sampai sekarang unta Pak yang topnya itu unta, yang topnya apa lagi? Unta, domba, nggak ada sapi. Nah, tapi kita sapi. Kenapa kita melakukan perbuatan yang tak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal itu ibadah.
Ibadah mahdoh lagi. Mahdoh itu artinya khusus, ada syaratnya, ada rukunnya. Kenapa kita lakukan? Lagi-lagi doanya, Allahumma faqihna fiddin. Iyo perahu mengaji. Perlu guru gitu loh. Tak cukup hanya kita membaca buku. Perlu makanya ada tahap-tahap kuliahnya, ada tahap dasarnya ilmu agama itu. Belajar dulu baca alif bantasa, sudah itu belajar terjemahan. Cukupkah terjemahan? Tak cukup. Belajar kita nahwu sarafnya. Nah, sudah belajar nahwu sarafnya, belajar lagi tafsirnya. Belajar tafsirnya, belajar lagi asbabun nuzulnya. Sudah belajar asbabun nuzulnya, belajar lagi bagaimana menerapkan itu fikih siasat namanya. Dulu pernah saya sebut. Menerapkan hukum-hukum Islam itu memerlukan fikih asyasat, strategi. Nah, kita memakai sapi, tak pernah dicontohkan oleh Rasul. Kok bisa? Kok boleh? Boleh. Bagaimana bolehnya? Allahumma faqihna fiddin. Ya Allah, berikan pemahaman kami terhadap agama. Perlu lagi namanya takwil. Yang aslinya memang onta, tapi ditakwilkan di Indonesia, takwilnya itu menjadi sapi. Nah, pintar itu. Hanya orang yang pintar yang bisa melakukan takwil. Kalau tidak seperti anak MDA tadi, dicarinya surga di bawah telapak kaki ibu. Karena logatnya begitu, bahasanya begitu. Nah, ada lagi orang yang meninju bapaknya karena tidak dikasih uang. Apa aku tidak berguna bapaknya. Apa gunanya di bapak? Uang tidak pernah dikasih ditinjunya bapak. Nah, katanya tak salah karena dia pada masuk MDA. Enggak salah saya meninju bapak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran hanya dilarang jangan mengatakan kepada bapakmu, ibumu. Fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan mengatakan kepada ibu bapakmu. Tidak ada mengatakan jangan pukul, jangan ditinju bapakmu. Tidak ada ya, hadis juga tidak ada. Nah, lagi-lagi faqihna fiddin. Kalau bagaimana faqih fiddin? Dipakai namanya mafhum mukhalafah di dalam ilmu usul fikih. Apa artinya mafhum mukhalafah? Di balik kata-kata jangan mengatakan mengatakan cis kepada orang tua itu ada yang terkandung di belakangnya. Nah, di belakang kata-kata mengatakan itu haram hukumnya mengatakan cis kepada ibu bapak. Ada kata-kata yang terkandung di belakangnya namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman yang terkandung di belakang kata-kata itu. Apa dia mafhum mukhalafahnya? Sedangkan mengatakan saja kepada bapak sudah haram hukumnya, apalagi meninjunya. Nah, tapi kalau anak MDA kan belum bisa diajarkan mafhum mukhalafah. Iya kan? Masyarakat umum kali ini hanya mengikut lirik saja mendengar tidak bisa. Itu harus mengaji duduk itu istilahnya. Mengaji duduk berguru dibaca satu. Oh, begitu. Kalau begitu enggak enteng saja ilmu agama. Iya. Makanya hargai ustaz. Hargai ulama. Orang dulu kalau hari raya ke rumah ustaz dulu. Ke rumah guru dulu, baru ke yang lain-lain. Begitulah orang hormat dengan ustaz. Dulu. Kalau sekarang semadangannya tak kamatu tak. Lah enggak berharga lagi. Mungkin saking banyaknya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mafhum mukhalafah. Berdoa kita kepada Allah memahami apa yang terkandung di belakangnya. Di hadapannya mengatakan jangan mengatakan tapi di belakangnya sedangkan mengatakan saja sedangkan haram, apalagi memukulnya. Dalam ilmu mantik, pernah ilmu mantik itu namanya antara mantuk dengan mafhum. Yang terucap dengan yang dipahami. Mafhum itu sudah menjadi bahasa khusus di Malaysia. Ketika saya ceramah di sana, Ustaz ini apa mafhumnya? Mafhum itu rupanya pengertian. Jadi karena mirip-mirip juga dengan bahasa kita, bisa kita pahami. Jadi dalam ilmu mantik ada namanya mantuk, ada namanya mafhum. Yang diucapkan lain,
tapi yang dimaksudkan lebih dari yang diucapkan. Mantuk dan mafhum, itulah perlunya ilmu mantik, berdasarkan akal, logika yang hak, logika yang benar, bukan logika liberal yang ingin lepas dari agama seperti dilakukan oleh orang jil, jaringan iblis laknatullah. Jil itu jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, banyak sekali yang harus kita pahami. Oh, begitu rupanya penerapannya. Apalagi pakai baju batik kayak saya nih. Mana pernah Nabi baju batik? Pak, aku tak kenal pakai baju Melayu. Tak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Iya, Rasulullah itu pakai sorban. Ada contoh sorban itu. Tapi kita tidak pernah pakai sorban. Aduh, udah mampu sobat seketik yang pakai sorban sekali-sekali. Jemaah tabligh. Kalau kita enggak ya, apakah kita berdosa? Malah perbuatan Nabi itu banyak yang tidak bisa dicontoh oleh kita. Tapi harus ulama yang mengatakan, jangan orang awam, jangan preman yang menyebutnya. Iya, yang menyebutnya itu harus ulama. Perbuatan Nabi yang tak boleh dicontoh oleh kita, kalau kita contoh haram, kita akan masuk neraka. Apa dia? Beristri lebih dari satu. Jadi ada perbuatan tidak dibuat oleh Nabi, kita buat. Ada perbuatan dibuat oleh Nabi, kita tidak membuatnya. Haram kalau kita buat. Siapa yang bisa memahami itu? Ulama. Jangan preman yang mencari, nggak bisa itu. Nabi istrinya lebih dari 4. Nah, itu ada namanya al-khususiyah, ada keistimewaan bagi Nabi. Kalau nggak salah aja kita. Kalau begitu kita mencari istri, namanya harus Khadijah. Nama contoh Nabi mah